Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari BP 2016-0009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kation golongan 3. Yang termasuk ke dalam kation golongan 3 yaitu Al3+, Cr3+, Fe2+, dan Mn2+, membentuk sulfida yang lebih larut dibandingkan kation golongan 2. Karena itu, untuk mengendapkan kation golongan 3 sebagai garam sulfida, konsentrasi ion H+ dikurangi menjadi sekitar 10-9 m atau pH 9. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan amonium hidroksida dan amonium klorida, kemudian dijenuhkan dengan H2S. Dalam kondisi ini, kesetimbangannya H2S menjadi 2H+ tambah S2- akan bergeser ke kanan. Dengan demikian, konsentrasi S2- akan meningkatkan dan cukup untuk mengendapkan kation golongan 3. H2S dapat juga diganti dengan NH4-2S. Penambahan amonium hidroksida dan amonium klorida juga dapat mencegah kemungkinan mengendapnya Mg menjadi MgOH2. Penambahan kedua reaksi ini menyebabkan mengendapnya kation Al3+, Cr3+, dan Fe2+ sebagai hidroksidanya. FeOH3 berwarna coklat, AlOH3 berwarna putih, dan CrOH3 berwarna putih. Ion sulfida dapat bereaksi dengan Mn2+ dan Fe2+, akan bereaksi langsung membentuk endapan sulfida FeS yang berwarna hitam dan MnS yang berwarna coklat. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer maupun hidrogen sulfida dalam suasana asam, tetapi mereka mengendap dalam amonium sulfida dalam suasana netral atau sedikit amoniakal. Kation-kation dalam golongan ini adalah CO2+, Ne2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Zn2+, dan Mn2+. Saya Mahira Azrestini, nomor BP 20160035. Materi selanjutnya yaitu kation golongan 3 tidak bereaksi dengan asam klorida encer maupun hidrogen sulfida dalam suasana asam, tetapi mereka mengendap dalam amonium sulfida dalam suasana netral atau sedikit amonia. Kation-kation dalam golongan ini adalah CO+2, Ni+2, Fe+2, Fe+3, Cr+3, Al+3, dan Zn+2, dan Mn+2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkala Patricia Karonanta Samalusia, BP 20160017. Di sini saya sebagai pembaca materi. Perbedaan kation golongan 3 dengan golongan lain. Golongan 1, kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Ion-ion golongan ini adalah timbel, merkurium, raksa, dan perak. Golongan 2 membentuk endapan dengan hidrogen sulfide dalam suasana asam mineral encer. Ion-ion yang termasuk dalam golongan ini adalah merkurium, tembaga, kadmium, bismut, stibium, timah. Kation golongan 2 dibagi dalam dua sub golongan, yaitu subgolongan tembaga dan subgolongan arsenik. Golongan 3 membentuk endapan dengan amonium sulfide dalam suasana netral. Kation golongan ini antara lain nikel, besi, kromium, aluminium, seng, mangan, dan kobalt. Golongan 4 membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Golongan 5 disebut juga golongan sisa karena tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya. Ion kation yang termasuk dalam golongan ini antara lain magnesium, natrium, kalium, dan amonium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah Sujilaherma, PP 20160003. Di sini saya selaku pembaca materi. Pemisahan golongan 3. Pada filtrat golongan 3 dapat dilakukan uji terhadap kemungkinan adanya ion asam organik, yaitu oksalat, suksinat, sitrat, tartarat, ion fosfat, borat, klorida. Jika ion tersebut ada dalam larutan, maka perlu dilakukan pemisahan sebagai berikut. Ion
asam-asam organik yaitu oksalat, suksinat, sitrat, tartarat. Penghilangan dengan penguapan berulang dengan HNO3 pekat. Asam organik akan terurai menghasilkan CO, CO2, C, dan uap air. Ion fosfat. Metode zirkonitrat diendapkan sebagai zirkonium fosfat. HPO42- ditambah ZrO2+ membentuk ZrO HPO4. Ion borat fluorida. Penguapan berulang dengan HCl pekat sampai hampir kering. HF menguap dengan HCl dan H3BO3 menguap dengan uap air. BO3 ditambah H2O membentuk H3BO3 ditambah 3OH. Mengapa anion perlu dihilangkan? 1. Ion tersebut dapat membentuk kompleks yang stabil dengan logam, misal FeCrAl dengan oksalat dan tartarat. 2. Ion tersebut dapat membentuk senyawa yang tidak larut atau sangat sedikit larut, misal borat ditambah golongan 3 dan 4 membentuk endapan tak larut air. Fosfat ditambah golongan 3 dan 4 membentuk endapan tak larut air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Syafira Repsa, BP 20160021. Saya akan menjelaskan mengenai kegunaan kation golongan 3. Yang pertama, ada aluminium berfungsi sebagai pelapis anti karat, pembuatan aluminium foil, pembuatan kabel dan instalasi listrik, daur ulang sempurna, sebagai kerangka pintu dan jendela, kerangka etalase dan struktur pesawat. Yang kedua, ada kobal. Kobal digunakan sebagai yang pertama media perekaman magnetik, katalis minyak bumi dan bahan-bahan kimia, sebagai agen pengering cat minyak dan tinta, sebagai bahan kerajinan seperti ubin, porselin, tembikar, dan lain-lainnya, sebagai peralatan medis untuk mengatasi penyakit anemia, dan untuk pengawetan makanan. Yang ketiga ada kromium. Kromium berfungsi sebagai yang pertama mengontrol gula darah pada penderita diabetes, menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, mengurangi depresi, menurunkan lemak tubuh, meningkatkan otot, dan meningkatkan energi bagi para atlet. Yang keempat ada besi, berfungsi untuk yang pertama pembuatan peralatan-peralatan rumah tangga, konstruksi jembatan dan bangunan, pembuatan gembok, kunci, loker, dan lain-lainnya, untuk pembuatan pipa dan alat-alat perkakas, menjadi bahan besi alat berat, dan kerangka mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loren Novitasari, nomor BP 20160015. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Kegunaan mangan. Yang pertama, mangan dioksida dapat digunakan sebagai katalis. Yang kedua, merupakan komponen kunci dari pembuatan stainless steel dan juga dapat digunakan dalam perpaduan aluminium. Yang ketiga, sebagai dekolorisasi kaca sehingga dapat membuat kaca berwarna ungu. Manfaat mangan dalam kesehatan. Yang pertama, dapat memperkuat tulang. Yang kedua, membantu metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengatur gula darah. Yang keempat, mempercepat proses penyembuhan luka. Berikutnya, kegunaan nikel. Yang pertama, digunakan sebagai bahan pembuat logam paduan. Yang kedua, untuk membuat stainless steel. Yang ketiga, sebagai paduan baja. Untuk baterai isi ulang, sebagai katalis dan bahan kimia lainnya, digunakan untuk membuat mata uang logam, sebagai produk pengecoran, dan juga untuk plat. Selanjutnya, kegunaan seng. Yang pertama, untuk proses pelaburan besi dan pencampuran paduan logam. Yang kedua, untuk plat negatif dalam beberapa baterai listrik. Yang ketiga, untuk atap dan selokan dalam konstruksi bangunan. Yang keempat, sebagai pigmen putih dalam cat air atau cat, dan sebagai aktivator dalam industri karet. Yang kelima, dapat juga digunakan dalam industri plastik, wallpaper, kertas fotokopi, tinta cetak, dan lain sebagainya.